Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Nggak terasa kita bulan Ramadannya ini sudah ada yang masuki hari yang ke-21 ya. Tapi kalau secara nasional ini baru hari ke-20. Tapi nggak terasa ini sudah di penghujung Ramadan berarti ya, tinggal 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap semangat, dan bisa menjalankan semua amal-amal di bulan Ramadan ini. Amin. Kami temani Anda bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman dan kita sudah lama tidak ngomongin Pak Jokowi, ada apa Oh, yang dengan bener lah, dirinya? masa Hmm? sih? Iya, iya, lagi rame ya. Pak Jokowi karena hari ini ada ada sidang CLS ya Mbak Agi ya, dan ada juga Betul. di KIP ya Mbak ya, keputusan Betul. di KIP. Hmm. Nah, oke. Mari kita bahas dari mana dulu. Kita KIP dulu ya, kelihatannya KIP yang dulu serius aja ya. Mas Yang Hersul. karena itu sangat seriusan. Implikasinya serius. Kalau kalau yang di Solo lucu-lucuan tapi serius juga gitu loh ya. Serius juga, Iya, betul. iya. Iya. Mm. Mhm. Oke. Iya. Jadi keputusan di KIP ini udah final sidang ya Mas Hersul Mm. setelah sekian pekan begitu ya Mm. berlangsung dan akhirnya ini sebagian dari tuntutan Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi itu dikabulkan Mas Ya. Hersul. Yang satu yang tidak dikabulkan itu adalah untuk ijazah asli Jokowi dimintakan untuk dipublikasikan. Nah, ini tidak Mm. bisa Mm. dilakukan karena memang ijazah asli itu saat ini sedang berada di tangan Polda Metro Jaya, gitu ya, sebagai salah satu alat bukti dalam dalam tuntutan yang juga ada di sana, gitu. Dan kemudian sementara yang dikabulkan, ini hampir semua kalau saya rasa ya yang dikabulkan. Coba kita melihat ini dalam sidang yang berlangsung yang diketuai oleh Majelis Komisioner KIP yaitu Rospita Vici Paulin. Ibu Rospita ini belakangan ini menjadi sangat populer ya karena dia sangat tegas dan juga tidak pandang bulu begitu. Karena selama persidangan siapapun diperlakukan sama dengan ketegasan yang sama. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menguatkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nomor 3 garing UN1 garing KPT garing PP 25 tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan. 6.3 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 1 nomor 1 tidak dalam penguasaan termohon. 6.4 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 1 nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain. Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam 4.36 Romawi 2 merupakan informasi tidak dalam penguasaan termohon. 6.6 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 3 terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon nomor 1 sampai 6 adalah kurikulum yang berlaku saat Joko Widodo studi adalah informasi terbuka. 6.7 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 3 terkait prosedur termohon nomor 7 sampai 10 merupakan informasi terbuka. 6.8 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4, paragraf 6.6 dan paragraf 6.7 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah Van Gewitz. Nah, dia mengatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu ada 7 dokumen yang sebagai informasi terbuka. Jadi dengan berdasarkan keputusan ini, maka UGM dalam hal ini yang menjadi pihak tergugat dari Bon Jovi ini harus melaksanakan putusan tersebut, yaitu membuka antara lain dokumen berupa salinan ijazah, karena tadi ijazah aslinya ada di Polda Metro Jaya, kemudian transkrip nilai. Selain itu juga kartu rencana studi atau KRS, kartu hasil studi atau KHS, laporan KKN, skripsi atau laporan tugas akhir, kemudian surat tugas pembimbing,
Dan surat tugas pembimbing ini berkaitan dengan Pak Kasmujo tentu Hmm, saja. hmm, hmm. Kemudian berita acara sidang, kemudian SK yudisium, bukti pendaftaran yudisium, dan buku wisuda. Jadi Lengkap dong ya Mbak Agi ya ini ya. Walaupun soal ijazah itu kan cukup menarik karena beberapa waktu yang lalu ketika Pak Ugroseno mantan Wakapolri yang diminta jadi saksi dalam sedang di Citizen Lawsuit di Solo itu kan menyatakan keheranannya kok biasanya kata dia barang bukti yang disita oleh penyidik itu berkaitan dengan kejahatan. Loh, apakah itu ijazah itu bukti berasal dari kejahatan. bukti kejahatan kan gitu itu yang jadi memang agak aneh juga gitu. Jadi apapun kan banyak orang tadinya mencurigai loh itu cara polisi melindungi Pak Jokowi kan ada yang Hmm, menyatakan begitu. Tapi kalau menurut Pak Ugroseno itu adalah bukti kejahatan gitu. Jadi betul. jadi apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh para penyidik itu kan gitu ya Pak Agi ya. Ya. Iya, iya, betul Ya, sekali Mas Hersу. ya. Jadi ini sangat jelas ya bahwa KIP memerintahkan UGM untuk menyerahkan dokumen studi Jokowi tadi yang banyak tadi yang telah dikabulkan kepada Bonjowi. Harus diserahkan Ya. kepada Bonjowi Yes. setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Coba kita lihat satu persatu Mas Hersu. Ini kita Ya. bisa bahas nih satu persatu. Ya. Yaitu salinan ijazah. Nah, ini sudah di sidang-sidang yang lain itu Sudah. juga sudah ya. Udah Itu dari tidak lengkap nih, si Bonatua sudah dapat lengkap dari 5 dari sudah. KPUD Solo 2 kan Belum. dia dua kali maju jadi calon wali kota Solo, kemudian dari KPUD Jakarta sudah dapat dan yang terakhir kemarin yang Hmm, dari KPU RI itu untuk pemilu 2014 dan betul. pemilu 2019 ya Mbak Agi ya. Sudah lengkap Iya. 5 itu ya. Sudah dapat semuanya. Jadi Hmm. hanya sebagai pelengkap saja ini. Hmm. Terus kemudian yang kedua adalah transkrip nilai. Wah, Hmm. ini karena transkrip nilai ini ada beberapa versi kalau yang kita lihat. Yang mana yang sebetulnya? Ada yang versi bahkan 100 sekian begitu yang melebihi yang apa yang biasanya untuk S1, untuk strata 1 dan kemudian ada juga yang hanya sekitar berapa? 60 SKS atau berapa begitu ya. Yang satunya 100 sekian SKS, yang satunya dan lebih begitu ya. Seharusnya tidak segitu. Sementara yang satu lagi ini diduga kemudian apakah hanya sampai D3, apakah hanya sampai sarjana muda begitu. Dan transkrip nilai ini juga banyak sekali kejanggalannya, seperti misalnya ditulis dengan tangan atau ditulis dengan tinta biasa, bukan dengan diketik. Padahal transkrip nilai yang lain sebagai pembanding itu ditulis dengan cara diketik. Bahkan kalau menurut RRT, Roy, Rismond dan juga Tifa, UGM tuh nggak seselaudah itu, nggak apa namanya sembarangan itu. Ini universitas Sejorok itu gitu ya ya maksudnya. sejorok itu. Nah, ya. Iya, jadi ini kalau sudah terbuka untuk publik, ini nanti akan terjadi seperti yang ketika salinan ijazah dibuka untuk publik oleh Bonatua, Mas Hersu, di mana seluruh lulusan UGM, baik yang sebelum angkatan 80 maupun sesudahnya akan bisa membandingkan Iya. transkrip nilai masing-masing dan kemudian membuat kesaksian di media sosial dengan melakukan pembandingan, begitu ya, secara penampilan, penampakan, jumlah SKS apa dan sebagainya. Ini sangat-sangat apa ya nanti akan jadi sesuatu yang ramai karena transkrip nilai ini seiring dengan ijazah begitu kan, apalagi selama ini banyak sekali narasi bahwa nilai Pak Jokowi IPK indeks prestasi kumulatif di bawah 2 atau kemudian 2 sekitar 2,2 atau berapa begitu ya, tapi di bawah 2,5. Sementara menurut ketika itu Bareskrim ya kalau tidak salah ya yang membuat paparan nilainya itu di atas 3, IPK-nya di atas 3. Kemudian kalau menurut pihak UGM nilainya itu di atas 2,5. 2,5 ya katanya ya itu yang standarnya UGM kan gitu ya untuk lulus ya. Ya, untuk bisa lulus Iya. begitulah ya. Jadi ini membingungkan mana yang benar. Nah, dengan sekarang UGM disuruh mempublikasikan ini, nah kebenaran itu mudah-mudahan akan terungkap gitu ya. Siapa yang berbohong dan apakah ada juga pemalsuan digital atas transkrip nilai ini? Kalau seandainya ada dilakukan oleh siapa? Iya. Begitu. Nah, ini kan biasanya setelah diucapkan itu akan ingkrah setelah 14 hari yang Mbak Agi ya. Kalau kemarin dalam kasus dengan Bonatua itu kan kemudian ternyata KPU tidak mengajukan banding.
Nah, kalau dalam hal Hmm. ini siapa yang bisa selain KPU yang mengajukan banding, UGM bisa dong ya mengajukan banding keberatan Betul. gitu bisa ya, karena mereka juga ikut di situ. Nah, tapi yang paling penting kita mesti berikan konteks ya. Memang tidak seheboh Bonatua ya yang dilakukan oleh Bojowi ini. Tetapi Mhm. jangan lupa apa yang dilakukan John Jowi itu jauh lebih lengkap maksudnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan Mhm. Bona. Jadi ini saling Lebih melengkapi detail. sebenarnya ya. Betul. Kalau yang Mhm. pertama tentu ijazah-ijazahnya, tapi kalau yang ini lebih detail lagi nanti. Jadi ngelesnya itu lebih susah kalau urusannya dengan Bon Jovi. Bon Jovi ini kan isinya ada akademisi yang bahagia, Dr. Reoni, yang Betul. lulusan ITB itu ada Lukas Wartawan Suarso, senior. wartawan Mhm. senior, terus ada siapa lagi? Ada Herman atau siapa lah, lupa namanya saya. Ya, Satu lagi. aktivis, ya Iya, betul. ya. Mhm. Oke. Iya, dan yang berikutnya coba ya Mas Irsu kita lihat itu kartu rencana studi. Mm-mm. Kartu rencana studi ini saya lupa ya apa dokumen yang ketika itu masih dicari oleh UGM. Nah, ini apakah sudah ketemu atau belum? Tapi yang jelas dalam putusan ini kartu rencana studi atau KRS maupun kartu hasil studi yaitu KHS dua-duanya itu harus dibuka kepada publik. Ini detail banget. Kemudian laporan KKN. KKN-nya saja masih diragukan simpang siur sampai sekarang. Apakah betul Jokowi KKN di situ begitu? Dan apakah hanya 4 orang? Karena biasanya ada 5 orang. Kesaksiannya juga dipertanyakan. Apalagi ada nama Jack di situ yang sebelum ini belum pernah muncul begitu ya, Pak Jack. Pak Bang Jokowi Jack, jadi Mas Jack Mr. Mulyono. Jack. Ah, ya. Betul. Terus kemudian laporan KKN-nya sendiri. Adakah laporan KKN tersebut? Kalau dia melakukan KKN di sana, betul. Laporan KKN itu biasanya penuh dengan foto-foto, Mas Irsu. Saya masih ingat saya membuat laporan KKN. Kita memberdayakan ekonomi dengan cara apa? Kemudian ada Bukti fotonya. bukti kegiatan Bagaimana? kan? Bukti kegiatan ya. Betul. Ya, ya. Misalnya memberi nama jalan yang tadinya memang kalau di desa pada masa itu belum ada nama jalan, membuat papan-papan petunjuk apa dan sebagainya, pelatihan untuk Karang Taruna setempat, semuanya harus ada buktinya. Bahkan beberapa kalau mungkin zaman sekarang bisa berupa video ya, karena ada soft copy, ada hard Mm. copy. Dan selain laporan KKN juga ada skripsi. Skripsi ini juga dipermasalahkan betul. Karena apa yang ada di depan gitu ya, tulisan atau huruf yang ada di depan dengan yang ada di dalam itu berbeda. Yang di depan itu seperti sudah memakai komputer, sementara yang di dalam itu diketik biasa. Begitu juga dengan warna kertas. Yang di depan itu kalau menurut RRT sepertinya baru dibikin belum lama, tidak mungkin lebih dari 1 tahun katanya karena masih masih apa putih warna kertasnya, sementara yang di dalam itu sudah buluk begitu ya, sudah kekuningan. Jadi dari usia kertas saja sebetulnya ini kan bisa diteliti secara digital forensik begitu berapa usia kertas yang sebetulnya begitu. Apakah ini memang betul skripsi dari Jokowi ataukah skripsi yang lain? Ataukah ini dicampur begitu yang sudah lama maupun yang ketikan baru? Kalau seandainya iya siapa yang melakukan begitu ya? Ini Mhm. laporan KKN ini juga harus dipublikasikan kepada publik. Kemudian surat tugas pembimbing. Nah, surat tugas pembimbing ada Pak pembimbing akademik. Kasmujo. Hmm. Kasihan Dan juga banget sih ada Pak Kasmujo. Ya. surat pembimbing akademik dan juga surat apa namanya pembimbing akademik dan juga pembimbing skripsi atau tugas akhir. Nah, tentu saja apa surat tugas pembimbing ini yang tugas akhir ini mungkin kepada Pak Ahmad Sumitro begitu ya. Pak, mohon maaf. Iya, betul ya. Pak Ahmad Sumitro kalau tidak Pak salah Ahmad namanya Mas. Sumi, Pak Ahmad Sumitro itu kan dekannya Mbak Agi. Dekannya menandatangani. Ikan ya. Iya. Kalau rektornya siapa ya? Saya lupa. Yang putrinya berada di Australia Itu saat dekan. ini. Itu dekan yang bautnya dari Australia itu Profesor Ahmad Sumitro itu dekan, bukan rektor. Oh iya ya betul betul. Nah, Dekannya ya, betul, bukan rektornya ya. ya. Dan dekan yang juga menjadi pembimbing skripsi Pak Jokowi begitu. Nah, sementara kalau Pak Kasmujo menjadi pembimbing akademik. Apakah ada ya surat tugas untuk pembimbing akademik? Mungkin ada ya. Tapi kan Pak Kasmujo bilang bahwa dia bukan pembimbing Mm-mm. skripsi maupun bukan pembimbing akademik begitu. Mm-mm. Tapi Jokowi tetap kekeh bahwa Kasmujo ini adalah pembimbing akademiknya. Kasihan juga Pak Kasmujo. Dan kemudian yang berikutnya berita acara sidang karena untuk sidang skripsi ya SK yudisium sampai SK yudisium loh. Bukti pendaftaran yudisium supaya dia bisa ikut wisuda dan juga buku wisuda. Detail banget. Sangat-sangat Mm-mm. detail ini Mas Hersu.
Sampai kemudian kalau buku wisuda ya tentu saja ada foto-fotonya kan. Terus kemudian bukti pendaftaran yudisium supaya dia bisa ikut wisuda begitu dan sebagainya. Semoga ini semuanya ada sehingga betul-betul bisa dipublikasikan. Yes, oke. Oke, itu yang di KIP ya, Mbak ya. Betul. Nah, kita bisa pindah yang ke Solo. Langsung ya, Iya. langsung kita pindah yang ke Solo. Jadi sidang citizen lawsuit itu hari ini itu sudah dibuka pagi hari. Saya lihat Pak Muhammad Taufik, yaitu penasihat hukum dari para penggugat, itu sudah posting lah. Sejak awal dia sudah mengatakan bahwa akan ada surat lah begitu ya, surat permohonan kepada Ya, hakim. ada serangan kejutan kalau istilahnya dia menyebutnya. Tapi memang Pak Taufik hari ini tidak hadir ya, tidak hadir dalam persidangan. Pak Anan Pak satunya lagi pengacara yang cukup senior juga, Adnan Wirawan juga tidak. Ya, Pak Adnan sahabat Pak Taufik. Iya, tidak hadir, tapi jadi lebih Mas Andika yang tadi memimpin tim pengacara. Ya, itu yang menarik karena dia itu rupanya kalau orang Jawa nyebutnya mungkin saking judeknya gitu ngadepin Pak Jokowi bolak-balik nggak datang. Kan hari ini sesungguhnya jadwalnya itu adalah melengkapi alat-alat bukti, ya baik penggugat maupun tergugat gitu. Tapi hari ini ternyata Mas Andika itu mengajukan permohonan kepada hakim supaya dilakukan sumpah pemutus, bukan sumpah pocong ya, sumpah pemutus. Dan itu diatur rupanya. Saya juga baru tahu kalau di dalam. Iya, rupanya ada aturannya. Ya, ada sidang perdata ada ini. Kalau sidang perdata ada karena memang dalam sidang perdata itu beda dengan sidang pidana ya. Jadi hakim itu lebih pasif sebenarnya begitu. Yang tergugat maupun penggugat yang aktif. Nah, tadi dia membacakan ini ya sidangnya itu Mbak. Menurut saya menarik kalau kita simak dulu ya. Oke. Bersama surat ini dengan mendasarkan pada pasal 156 HIR garis miring pasal 183 RBG garis miring pasal 1930 KUH Perdata, kami bermaksud mengajukan permohonan agar kepada tergugat 1 prinsipal yang bernama Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7, tergugat 2 Profesor Dr. Ova Emilia M. Med. ED SPOG Kedokteran PhD Rektor Universitas Gadjah Mada. Kemudian tergugat 4 Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk mengucapkan sumpah pemutus atau sumpah disisoir dengan lafal sumpah terlampir. Permohonan ini kami ajukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi bukti pemutus atas dalil-dalil terkait keabsahan ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, semoga majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan ini demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami bacakan juga lampirannya. Lafal sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, wallahi billahi tallahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini. 1. Bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. 2. Bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3. Bahwa benar ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7 dalam perkara nomor 211 PDTG 2025 PN-SKT di PN Surakarta adalah salinan dari dokumen yang asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta, tanpa pernah ada rekayasa digital di atasnya. 4. Bahwa benar foto yang tertempel pada dokumen tersebut adalah benar-benar foto diri saya tanpa ada rekayasa atau pemalsuan sedikit pun. Ya Allah, penguasa arsy yang agung, apabila sumpah yang saya ucapkan ini mengandung kedustaan, sengaja menyembunyikan kebenaran atau merupakan kepalsuan, 1. Maka haramkanlah bagi saya masuk ke surgamu dan jatuhkan laknatmu yang paling hina
atas diri saya. Cabutlah keberkahan dalam segala kenikmatan hidup saya di dunia. Masukkanlah aku dan keluargaku ke neraka jahanam, dan timpakanlah azab yang paling pedih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di akhirat kelak. 2. Maka jadikanlah hidup saya dan hidup anak dan keluarga saya di dunia ini penuh dengan kehancuran, malapetaka yang bertubi-tubi, serta kehinaan yang tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Biarlah murkamu menjadi saksi atas kebohongan saya di hadapan seluruh makhlukmu. 3. Jika saya berdusta, biarlah saya mati dalam keadaan merugi dan terputus dari rahmatmu. Namun, jika saya benar, maka muliakanlah kebenaran ini. Jadi serem sih kalau dengar gitu. Sumpahnya itu kalau orang yang masih ngerti agama dan kemudian dia merasa bahwa dia memang salah, nggak akan berani baca sumpah itu, ya Nggak gitu akan lagi ya. berani, betul. Atau orang yang pernah jadi imam, ya saya nggak menyebut siapa, tapi orang yang biasa jadi imam sholat pasti juga akan berani kalau dia tidak punya, kan gitu ya. Iya. Jadi isi sumpah ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya bukan Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak, dikutuk itu, dan dikutuk bukan hanya dia, dikutuk di dunia dan betul. akhirat gitu, dan itu sampai 7 keturunannya kan serem. Iya, dan eh, surga diharamkan baginya, Iya. begitu juga ya, dan Mbak akan mendapatkan siksa di neraka yang sepedih-pedihnya. Ini Iya. luar biasa, sumpah yang luar biasa yang terkandung banyak sekali soal kejujuran di dalamnya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar jujur, bahwa dia beretika dan dia bermoral. Kenapa ini Ya. diperlukan? Karena sampai dengan akhir Ya. persidangan ini sudah menjelang akhir ya, sudah sebentar lagi akan putusan, tidak juga dihadirkan ijazah asli Jokowi di situ. Iya. Salah satu yang digugat adalah Polda Metro Jaya. Makanya di dalam sumpah itu selain Jokowi juga Ova Emilia, Rektor UGM juga dimintakan bersumpah, dan kemudian Listio Sigit Ya, Prabowo, Kapolri. Kapolri juga dimintakan untuk bersumpah di hadapan hakim. Jadi ada 3 orang yang dimintakan bersumpah. Kenapa? Karena berkaitan dengan ijazah itu. Ijazah asli tidak pernah dihadirkan, seperti halnya pernyataan Jokowi beberapa kali sebelumnya bahwa kalau dimintakan untuk memperlihatkan, dia akan perlihatkan. Kan kalau diminta oleh hakim untuk hadir pada persidangan, maka dia akan Oh, hadir. dia akan datang, bukan hanya bawa ijazah sarjananya, tapi dari Betul. SD, SMP, SMA mau bawa gitu, boro-boro Mau SD, bawa. SMP. Betul, dan dia akan hadir di Ya. persidangan. Tapi Begitu. yang menarik menurut saya adalah respon dari pengacaranya yang jengkel sekali rupanya, pengacaranya Pak Jokowi Kesal ya. sekali ya Iya. Pak YB Irfan ini. Oke. Coba kita lihat apa pernyataan dari Pak JB Irfan ini yang langsung menolak begitu, dan sesudahnya dia juga menyatakan kepada media dengan kita dengar suaranya itu suara yang marah. Baik penggugat maupun tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh penggugat di dalam surat gugatannya, mereka sudah ajukan bukti. Sampai hari ini bahkan bukti-bukti yang disampaikan masih belum lengkap, dia masih harus melengkapi. Demikian juga pihak tergugat untuk membantah terhadap dalil-dalil sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat, sudah berupaya untuk mengajukan bukti-bukti itu pula dalam rangka mendukung atas kebenaran dalil-dalil bantahannya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kami berpendapat apa yang dilakukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya, baik berupa permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan secara langsung memberikan ijazah, maupun permohonan supaya Pak Jokowi, Kapolri, Rektor UGM maupun Wakil Rektor UGM untuk mengucapkan sumpah pemutus, ini tidak berdasar. Atau hal ini terjadi karena ketidaktahuan penggugat melalui kuasa hukumnya terkait dengan hukum pembuktian di dalam hukum acara. Oke, ya habis gimana lagi ya kalau berhadapan dengan Pak Jokowi, mau apa lagi yang dilakukan kalau udah kayak gitu. Kan saya tadi bayangin kalau orang Jawa saking judeknya itu pusing, dia mau apa lagi, gimana sih gue urusan orang ini. Udah deh, udah gue serahin aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala deh, mau bulan Ramadan kira-kira begitulah. Oke, Ya, yang menarik Mas Ersu, Apa ada tuh? lagi yang menarik Mas Apa Ersu. Ini Tribun Solo official ini langsung membuat polling ya. Ini polling bukan survei ya. Ini polling. ya langsung membuat polling Kelakuan. yang di sini
pernyataannya seperti ini ya narasinya. Penggugat CLS ijazah siap akui kekalahan jika Jokowi mau lakukan ini di Pengadilan Negeri Solo. Jadi memang siap mengakui kekalahan nih pihak Ya. penggugatnya dari alumni UGM. Dan kalau seandainya mau melakukan sumpah putusan tersebut atau sumpah pemutus tersebut dan hasil pollingnya itu ada 2, Jokowi harusnya tunjukkan ijazah. Itu mendapatkan suara 96% dan satu lagi Jokowi tak perlu tunjukkan ijazah itu hanya 4%. Itu Bayangkan ini Tribun Solo ya? Tribun Solo Official, Mas Hersu, yang dulu ini Oh. adalah pembacanya adalah para pendukung berat Jokowi begitu. Tapi sekarang sudah ini memang baru pada jam-jam pertama ya. Jadi baru ada 952 votes yang yang mengikuti votes begitu. Tapi ini sudah mencerminkan ini kalau yang seperti ini ya. Trennya ini kalau kita bicara kayak gini ya. Betul. Karena ini dari Solo sendiri yang kita tahu ini akan banyak dibaca orang Solo, kan tribun banyak sekali. Ada Tribun Jawa Tengah misalnya atau Tribun Bali atau Tribun banyak sekali ya, Tribun Manado apa dan sebagainya, dan itu berisi berita-berita setempat, berita lokal, sehingga yang membaca ya orang lokal kebanyakan begitu. Menarik, ada 96%. Nah, tapi kalau Pak Jokowi sendiri apa ya kegiatannya dalam beberapa waktu ini kok kelihatannya jarang muncul lagi gitu? Iya ya, Pak Jokowi belakangan ini dalam 1 pekan terakhir saja Mas Hersu misalnya. Kalau saya lihat sih dia berusaha untuk selalu viral ya, berusaha untuk selalu di atas. Gitu. Betul, karena dari PSI sendiri mengatakan Pak Jokowi ini adalah atraktor begitu ya, semacam penarik suara. Jadi dengan adanya Jokowi, PSI salah, mesti Pak Jokowi komentari BOP dong, baru rame. Apalagi kalau dia mengutuk BOP. Akan makin di atas ya. Oh iya, itu pasti kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa menolak BOP, itu langsung berita, itu headline gitu. Biar didengar lah teman-teman PSI nanti ya untuk komentar. Ya, betul. Tapi kan selama ini track recordnya ketika dia masih menjadi presiden pun yang menolak Israel itu kan PDIP. Dan yang dilawannya adalah Pak Jokowi yang tentunya lebih menerima begitu ya untuk kontingen olahraga apa dan sebagainya. Nah, ini dalam sepekan terakhir apa yang dilakukan misalnya Mas Hersu beli gorengan sama Kahiyang. Seru kan? Dan ada yang memberitakan itu. Oh banyak Mas Hersu, iya Pak Jokowi beli gorengan di pinggir jalan dan pilih-pilih sendiri gorengan itu begitu bersama dengan Kahiyang. Langsung para pendukungnya ini kan langsung membuat glorifikasi begitu ya. Betapa merakyatnya, betapa rendah hatinya, bayangkan di pinggir jalan apa dan sebagainya. Ya Pak Jokowi mungkin sebelum jadi wali kota juga sering makan gorengan tiap hari juga ya. Sama seperti apa orang Jawa nyebutnya the pipis di pinggir jalan gitu ya Pak. Ya. Apalagi kalau hujan-hujan langsung nyari gorengan. Nah, kemudian yang selain itu juga beberapa kali itu bagi-bagi duit dan sembako. Ini yang menyita perhatian Mas Hersu memang. Jadi sengaja dilakukan di tempat umum, di pinggir jalan raya begitu, kemudian dengan pengamanan tertentu yang tentu saja dengan ajudannya dan juga dengan para fotografernya, videografernya yang melekat kepada Jokowi dari berbagai angle itu diambil, kemudian diupload rame-rame. Ini tentu saja ya banyak sekali masyarakat itu yang masih miskin dan bapak-bapak yang sudah tua, ibu-ibu sudah tua itu yang mengikuti ikut antri begitu untuk mendapatkan amplop dari Jokowi. Sebetulnya ini malah justru kalau orang berpikir cerdas, justru harus bertanya, berarti Jokowi 10 tahun ngapain aja? Kok dia masih tugasnya masih bagi-bagi amplop di pinggir jalan di tengah kota yang seharusnya kalau di kota banyak orang yang tidak ya siang hari seperti itu kemudian antri rame-rame yang tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena banyak orang yang bekerja begitu ya. Sementara ini kan orang-orang yang mungkin bekerja secara informal atau pengangguran atau apa yang memang ada di lokasi begitu. Nah, yang lain lagi juga misalnya dia menerima mahasiswa Mas Hersu. Saya tidak tahu mahasiswa dari mana karena mahasiswa ini kemudian mengatakan tidak bersedia mengatakan dia dari mana. Nggak dicek begitu. IP-nya berapa mahasiswa yang datang. Iya. Kita harus tanyakan kalau acara ini jadi, katanya dia akan membuat sebuah forum bisnis, di mana di forum bisnis itu akan mengundang Jokowi, Anies, dan juga Ganjar. Wah ini seru kalau seandainya Jokowi bersedia. Mantap. Ini mungkin dari mana ini kok anak-anak muda semua ini? Dari kita ini mahasiswa di satu Indonesia, bukan cuma satu universitas. Kita ada banyak lah. Kita ini membuat forum ekonomi, di mana kita mengundang banyak tokoh, bukan hanya Pak Jokowi. Tentunya Pak Jokowi itu akan jadi pembicara utama. Kita akan undang tokoh-tokoh seperti Pak Anies dan Ganjar. Kita ingin membuat
suatu forum ekonomi yang bisa merepresentasikan semua anak muda di Indonesia. Karena kita rasa bahwa dengan adanya AI, digitalisasi, kita butuh forum ekonomi tersebut. Butuh pengembangan SDM, dan dari mahasiswa tentunya itu adalah suatu hal yang utama. Nanti Pak Jokowi akan bicara soal apa? Bakal bicara soal AI, ekonomi AI, bagaimana mengintegrasi ekonomi AI. Tapi harus bertemu ya, Oke nggak deh, cuma Mbak. sendiri-sendiri. Kelihatannya banyak nggak penting-penting lagi, Mbak. Jangan dianu lagi deh, Mbak. Cukup Udah deh segitu berarti. aja. Iya. Kita sampai ketemu lagi ya. Kami mohon pamit. Oke. Saya Subhanul Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman nanti di episode berikutnya ya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.